Assalamualaikum pemirsa, Puhaba Syedara. Bersama saya Akbar Hazana, kembali hadir bersama Anda di Berita Aceh pagi ini. Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini. Anggota Polres Aceh Utara menyergap komplotan bersenjata api yang diduga menembak polisi saat penggerebekan narkoba April 2025 lalu. Seorang jemaah haji kloter 8 embarkasi Aceh meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Makkah akibat penyakit yang dideritanya. Cuaca buruk yang melanda perairan Banda Aceh dan Aceh Besar menyebabkan nelayan kesulitan melaut. Sebuah komplotan bersenjata yang diduga pelaku penembakan seorang petugas keamanan digerebek anggota Polres Aceh Utara pada Senin lalu. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap pelaku dan menyita 2 senjata api rakitan dan komponen senjata. Penangkapan terhadap tersangka S alias Sinyak berlangsung di kawasan Desa Jangka Ketapang, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Warga Kecamatan Tanah Luas Aceh Utara ini ditangkap beserta 1 senjata api dan sejumlah amunisi. Penangkapan tersangka S merupakan pengembangan penyelidikan penembakan seorang anggota polisi saat menggerebek gembong narkoba di wilayah Aceh Timur pada April 2025 lalu. Tersangka S diduga kuat membantu pelarian buronan berinisial B yang merupakan pelaku penembakan. Usai menangkap tersangka S, polisi mengembangkan penyelidikan dengan mendatangi sebuah rumah di Kampung Matang Seke Pulot, Kecamatan Tanah Jambu Aye, Aceh Utara. Kawasan tersebut diakui tersangka sebagai tempat persembunyian buronan berinisial B. Saat menggeledah rumah tersebut, polisi kembali menemukan sepucuk senjata api rakitan yang diduga digunakan untuk menembak anggota polisi, namun tersangka B belum berhasil ditemukan. Kita lakukan upaya penangkapan, kemudian dia keluar di satu jalan, kemudian kita hunting untuk kita lakukan penggeledahan. Setelah penggeledahan, yang bersangkutan kita temukan senpi, ya, senpi, 1 pucuk senpi, ya, jenis Makarov, ya. Kemudian kita amankan di kantor. Setelah kita interogasi, yang bersangkutan juga mengaku ada menyimpan salah satu senpi yang kita duga adalah senpi yang dipergunakan untuk melakukan penembakan anggota kita yang terjadi 2 bulan yang lalu. Saat ini tersangka S alias Sinyak mendekam di tahanan Polres Aceh Utara guna proses lebih lanjut. Polisi terus mendalami kasus tersebut seraya memburu tersangka B dan membongkar jaringan kepemilikan dan perakitan senjata api ilegal. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Perebutan harta warisan, seorang anak di Kabupaten Aceh Singkil menggugat ibu kandungnya ke Mahkamah Syariah Singkil. Sang anak juga menggugat 4 saudara tirinya. Pria itu menggugat ibu kandungnya karena dinilai tidak adil dalam pembagian harta warisan peninggalan ayah mereka. Sang anak kandung menyertakan 4 cucu dari istri pertama ahli waris ikut menggugat. Penggugat menunjukkan sebuah objek gugatan diantaranya kebun sawit dan tanah pekarangan rumah, tempat ibu kandung bersama anak-anaknya tinggal. Penggugat juga mempersoalkan harta warisan lainnya yang dinilai belum dibagikan secara adil namun sudah diperjualbelikan oleh ahli waris lainnya. Penyebabnya penggugat secara umum di sini dia merasa yang pertama penggugat ini adalah anak yang paling kecil dari istri yang ketiga.
Dari 5 bersaudara, dia anak yang paling kecil. Setelah dia besar, kemudian dia merasa bahwa pembagian harta warisan dari ayahnya itu baik kepada istri pertama maupun anak-anaknya, kemudian istri kedua maupun kedua anak-anaknya, dan istri ketiga dan anak-anaknya, menurut dia tidak adil. Bagian ke dia itu mungkin tidak adil. Mau diminta pembagian ulang secara hukum Islam di mahkamah. Dalam perkara ini, penggugat memohon agar Mahkamah Syariah Singkil dapat membagi ulang sesuai hukum faraid dalam Islam. Warga diminta tidak memberi stigma negatif pada perkara ini. Perkara anak gugat ibu kandung terkait harta warisan masih dalam proses dan belum dapat putusan final. Nazaruddin melaporkan dari Aceh Singkil. Permintaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha di Kabupaten Aceh Barat Daya melonjak. Minimnya stok hewan kurban di dalam daerah membuat pedagang memasok dari Kabupaten Aceh Besar dan daerah lainnya di Aceh. Hewan kurban yang paling diburu adalah kerbau dan sapi. Di pasar hewan setempat, lebih dari 60% hewan kurban sudah dipesan pembeli. Jika tahun lalu hewan kurban terjual 100 ekor, kali ini diperkirakan mencapai 150 ekor. Permintaan yang meningkat menyebabkan harga hewan kurban naik antara 1 hingga 2 juta rupiah per ekor. Harga kerbau bervariasi antara 14 juta rupiah hingga 35 juta rupiah per ekor. Sedangkan sapi dijual mulai dari 12 juta rupiah hingga 50 juta rupiah per ekor, tergantung bobotnya. Kita punya kerbau stok kurban dari harga 14 juta sampai dengan lebih dari 30 juta. Sedangkan sapi kita punya hewan kurban yang tetapi kita harga 12 juta sampai dengan harga 50 juta. Jadi kearifan lokal di sini mereka lebih senang untuk berkorban kerbau. Jadi kerbau lebih banyak kita sediakan. Kita sudah menjual 60% dari yang kita sediakan sudah terjual. Jadi mereka juga menitipkan sama kita, kita rawat dan pada hari H kita antar, insya Allah dalam kondisi ternak tersebut sehat. Calon pembeli tak hanya datang dari daerah Aceh Barat Daya, tapi juga dari Aceh Selatan dan Nagan Raya. Warga setempat lebih menyukai kerbau dibanding sapi karena tergantung kebiasaan. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Pesan dari Bapak Menteri Agama adalah Seorang jemaah calon haji kloter 8 embarkasi Aceh wafat di Tanah Suci. Jemaah lelaki asal Kabupaten Pidi meninggal dunia di Makkah pada Senin pukul 13.30 waktu setempat akibat penyakit yang dideritanya. Jemaah haji Rusli Sulaiman berusia 62 tahun mengalami syok kardiogenik karena penyakit jantung iskemik kronis. Almarhum juga memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus tipe 2 dan hipertensi. Kabar duka ini dikonfirmasi Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Aceh, Azhari, setelah menerima laporan dari Ketua Kloter BTJ 08, Zarkashi, melalui aplikasi perpesanan. Salah seorang jamaah kloter 8 bernama Rusli Sulaiman dari Kabupaten Pidi tadi jam 13.30 waktu Arab Saudi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita mendapat informasi dari Ketua Kloter Bapak Zarkashi. Sekarang lagi persiapan untuk bisa disolatkan di Masjidil Haram. Segala proses fardu kifayah termasuk salat jenazah akan dilaksanakan di Masjidil Haram setelah proses pengurusan jenazah di Rumah Sakit An-Nur selesai.
Kabar ini menyisakan duka dan kehilangan bagi keluarga serta seluruh jemaah haji Aceh yang sedang menjalankan ibadah di Tanah Suci. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh.